Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Zaki Bahruniam selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi, serta teman-teman kelas MKS 2E yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat kepada kita semua berupa kesehatan sehingga kita semua dapat melakukan presentasi pada sore hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan besar kita yaitu Nabi Muhammad SAW. Saya selaku moderator pada kelompok 8 akan memulai presentasi kali ini. Materi yang akan kita bahas yaitu jurnal penutup dan jurnal pembalik. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami dari kelompok 8 untuk memperkenalkan diri. Yang pertama, saya Yusnia Ciptaningrum, Siti Latifatul Ulfa, Diah Ayu Damayanti, serta Rini Nuraini. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan kepada pemateri. Jurnal penutup. Jurnal penutup adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi untuk mentransfer saldo dari akun sementara ke akun permanen. Perusahaan menggunakan jurnal penutup untuk mengatur ulang saldo akun sementara. Akun yang menunjukkan saldo selama periode akuntansi tak tunggal menjadi 0. Jumlah dalam satu periode akuntansi harus ditutup atau dibawahi ke 0 sehingga tidak akan tercampur dengan periode berikutnya. Dengan melakukan hal tersebut, perusahaan memindahkan saldo-saldo ini ke dalam rekening permanen di neraca. Akun permanen ini menunjukkan keuangan lama perusahaan. Fungsi dan tujuan. Tujuan menutup saldo yang terdapat pada seluruh anggaran sementara, sehingga pada anggaran tersebut menjadi 0 atau kosong. Supaya saldo pada akun modal memberitahukan jumlah yang sesuai dengan suatu kondisi pada akhir waktu. Membagikan suatu transaksi akan penghasilan dan mewajibkan supaya tidak terbaur dengan jumlah nominal dari sebuah penghasilan dan kewajiban pada tahun selanjutnya. Fungsi menyediakan suatu neraca sewaktu-waktu selanjutnya sudah dilakukan jurnal penutup. Memudahkan saat dilakukan suatu investigasi karena sudah menyediakan beberapa informasi keuangan yang sesungguhnya dari suatu perusahaan sesudah dilakukan jurnal penutup. Akun jurnal penutup. 1. Akun pendapatan menutup seluruh akun pendapatan dengan memindahkan sebuah rekening akun pendapatan ke rekening ikhtiar laba rugi. 2. Akun beban menutup seluruh akun beban dengan memindahkan sebuah rekening akun beban ke ikhtiar laba rugi. 3. Akun prive menutup akun prive atau penarikan sebuah modal oleh pemilik biasanya hanya dapat terjadi pada perusahaan berskala kecil. Caranya dengan memindahkan sebuah akun prive ke akun modal. 4. Ikhtisar laba rugi menutup seluruh akun ikhtisar laba rugi dengan memindahkan sebuah saldo ikhtisar laba rugi ke akun modal. Keterangan: apabila memperoleh laba, maka akun ikhtisar laba rugi dapat didebitkan dan akun modal dikreditkan. Apabila rugi, maka akun modal didebitkan dan ikhtisar laba rugi dapat dikreditkan. Berikut contoh dari jurnal penutup yang disajikan. Jurnal pembalik. Jurnal pembalik adalah jurnal yang berfungsi untuk membalikkan jurnal penyesuaian demi tujuan untuk membentuk akun neraca. Jurnal ini dibutuhkan untuk mencegah terjadinya akun ganda. Dengan kata lain, jurnal yang memiliki istilah lain reference entry ini yang dibuat pada awal periode akuntansi berikutnya untuk membalik jurnal penyesuaian yang menimbulkan perkiraan real baru. Penyusunan jurnal ini dalam proses atau siklus akuntansi adalah opsional. Artinya, kita boleh membuat jurnal pembalik dan kita juga boleh tidak membuat jurnal pembalik.
Fungsi dari jurnal pembalik. Yang pertama adalah mempermudah pencatatan transaksi, terutama pencatatan neraca yang disusun di awal periode baru. Yang kedua, untuk menyederhanakan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, untuk menghindari kesalahan dalam pembuatan jurnal penyesuaian. Di antaranya adalah pencatatan jurnal yang ganda, seperti pengakuan akan biaya dan pendapatan yang double. Akun yang memerlukan jurnal pembalik. Yang pertama adalah beban yang masih harus dibayar, yaitu beban yang harus dibayar oleh perusahaan pada akhir periode akuntansi, sehingga beban tersebut masih akan berlanjut pada periode akuntansi berikutnya. Misalnya, pada tanggal 31 Desember 2017 terdapat gaji untuk bulan Desember yang belum dibayar perusahaan. Dengan rincian, karyawan bagian penjualan sebesar Rp1.750.000 dan karyawan bagian kantor sebesar Rp1.500.000. Gaji tersebut dibayarkan setiap tanggal 4 Januari di awal periode. Maka, jurnal penyesuaian yang dibuat pada tanggal 31 Desember 2017 adalah beban gaji bagian penjualan pada sisi debit Rp1.750.000, beban gaji karyawan bagian kantor di sisi debit Rp1.500.000, dan utang gaji pada sisi kredit sejumlah Rp3.250.000. Maka jurnal pembalik yang dibutuhkan pada tanggal 1 Januari 2018 adalah utang gaji pada sisi debit Rp3.250.000, beban gaji bagian penjualan di sisi kredit Rp1.750.000, beban gaji karyawan kantor pada sisi kredit sebesar Rp1.500.000. Yang kedua adalah beban yang dibayar di muka, yaitu beban yang sudah dibayarkan namun belum dicatat sebagai beban pada periode tersebut. Beban dibayar di muka terjadi jika perusahaan membayarkan biaya transaksi dari pengeluaran perusahaan untuk periode tertentu. Misalnya, pada 1 Desember 2017 dibayarkan uang sewa untuk 1 tahun sebesar Rp2.400.000. Maka jurnal umumnya adalah beban sewa di sisi debit sebesar Rp2.400.000 dan kas pada sisi kredit sebesar Rp2.400.000. Jurnal penyesuaian pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sewa dibayar di muka di sisi debit sebesar Rp2.200.000 dan beban sewa pada sisi kredit sebesar Rp2.200.000. Lalu dibuat jurnal pembalik dari transaksi di atas pada tanggal 1 Januari dengan akun beban sewa pada sisi debit Rp2.200.000 dan sewa dibayar di muka pada sisi kredit sebesar Rp2.200.000. Selanjutnya, akun jurnal pembalik yang ketiga, yaitu pendapatan yang masih akan diterima. Pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang sudah terjadi, namun karena beberapa alasan belum diakui sebagai pendapatan perusahaan. Misalnya, setiap tanggal 1 Mei dan 1 November, perusahaan menerima bunga sebesar Rp600.000. Ayat jurnal penyesuaian yang dibuat pada 31 Desember 2017 yaitu sebagai berikut. Piutang bunga pada sisi debit sebesar Rp600.000 dan pendapatan bunga pada sisi kredit sebesar Rp600.000. Jurnal pembalik yang dibuat pada 1 Januari 2018 yaitu pendapatan bunga di sisi debit sebesar Rp200.000 dan piutang bunga di sisi kredit sebesar Rp200.000. Yang keempat yaitu pendapatan yang diterima di muka jika tercatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan pada awal transaksi yang belum dilakukan kepada pelanggan. Di sini, jurnal pembalik dibuat untuk menjadikan pendapatan sebagai sewa diterima di muka. Misalnya, pada 1 September 2017, perusahaan telah menerima pendapatan sewa sebesar Rp2.400.000 untuk 6 bulan. Jurnal yang dibuat saat transaksi adalah sebagai berikut. Kas di sisi debit sebesar Rp2.400.000 dan pendapatan sewa di sisi kredit sebesar Rp2.400.000. Pada 31 Desember 2017 dibuat ayat jurnal penyesuaian, yaitu
Akun pendapatan sewa di sisi debat sebesar 800.000 dan sewa diterima di muka sebesar 800.000 di sisi kredit. Jurnal pembalik atas transaksi tersebut yaitu sewa diterima di muka di sisi debit sebesar 800.000 dan pendapatan sewa di sisi kredit sebesar 800.000. Yang kelima yaitu pemakaian atas perlengkapan bila tercatat sebagai beban. Di sini, perlengkapan yang digunakan secara terus-menerus oleh perusahaan kemudian dicatat sebagai beban dalam ayat jurnal penyesuaian. Misalnya, dalam suatu perusahaan terdapat perlengkapan kantor yang apabila dinominalkan jumlahnya sebesar Rp100.000, apabila tercatat sebagai beban, maka jurnal penyesuaiannya pada akhir periode adalah perlengkapan di sisi debit sebesar Rp100.000 dan beban perlengkapan di sisi kredit sebesar Rp100.000. Jurnal pembalik pada awal periode yaitu beban perlengkapan di sisi debit sebesar Rp100 dan perlengkapan di sisi kredit sebesar Rp100.000. Baik, kami rasa penyampaian materi pada kelompok kami sudah cukup. Apabila ada materi yang masih dibingungkan, kami akan membuka sesi tanya jawab dalam WA Group. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.